kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah Lulu Mumtazah dan Ustadz Bobby Herwibowo. Anak sudah dewasa, orang tua harus bagaimana? Baik, memang kadang-kadang kita itu bingung nih kapan kita memberikan kepercayaan bisa lepas kepada anak-anak kita. Dimana kita paham bahwa titik kedewasaan setiap anak tuh berbeda-beda. Ada yang masih SMP tapi udah pinter ngurus diri. Ada yang udah kuliah tapi masih childish atau masih anak-anak. Nah ini kan yang paham tuh ya kita sebagai orang tua. Nah, ini gimana nih kira-kira batasan atau barometer kita bisa mulai kita lakukan sama anak-anak kita untuk memberikan kepercayaan kepada mereka. Siapa dulu nih kira-kira nih? Mungkin dari sisi Umi dulu ya. Ladies first. Ladies first. Mak dulu ya. Mak dulu Ya, deh. Mak aja. Oh. Pemirsa, jadi kalau kita ngomongin sampai batas kapan sih kita tanggung jawab sama anak. Sebenarnya sih tanggung jawab sama anak itu kalau dalam segi dari pandangan Islam itu ya sampai akhir hayat. Karena apa? Kan kita udah sering banget ya ngedengar bahwa jangankan kita hidup, kita meninggal aja itu masih bisa bawa doa buat orang tua kita. Berarti kan yang namanya tanggung jawab kagak cuman SD, SMP, SMA ini dalam pandangan Islam. Tapi mungkin dari segi yang namanya ya kemanusiaan atau yang namanya orang tua sama anak, masa anak mau manja aja sih? Ya gak sih? Jangan sampai ntar lahir laki-laki yang badannya bapak-bapak tapi jiwanya anak-anak. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kalau katanya bahasanya Peter Pan syndrome, Cinderella complex. Zaman sekarang tuh gitu tuh, laki-laki manja, perempuan udah kayak Cinderella, kepengen itu ya punya jodoh, langsung yang datang berkuda. Waduh. Padahal itu semua tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Belajar dari kecil, belajar tanggung jawab. Bagaimana namanya seorang orang tua nih, jangan cuma nunggu dewasa bertanggung jawab. Dari kecil diajarin contoh nih barangkali nih ya namanya kita emak-emak nih, anak itu udah gede nih, baperan. Anak perempuan nih berdua ya ampun di rumah ya astagfirullahaladzim, ntar kakaknya judes katanya, ntar adiknya pendiam, ya macam-macam. Nah ini dari kecil udah kita ajarin tanggung jawab, contoh misalnya kalau punya barang nih ya, cuman satu, kan kita kadang pengennya manjain, pokoknya anak dua harus dua. Baju kembar misalnya, ntar udah gedenya takutnya dia kepengen masing-masing punya. Bila perlu kalau lagi punya satu kita bilang gantian ya nak ya, itu udah belajar tanggung jawab. Jadi tanggung jawab sampai besar itu adalah tanggung jawab pendidikan sampai nanti akhir hayat. Tapi tanggung jawab mungkin yang namanya mungkin materi, kalau laki-laki mohon maaf menurut pendapat yang namanya dari Imam Syafi'i rahimahullah ya, bahwasanya kalau dia udah sabab, manis tato amin kumul ba'ah ya kan, kalau udah sabab, dia udah ba'ah, udah ngerti begitu tuh. Ada yang mengatakan kata umur 30 tahun udah lepas. Ada mengatakan kalau di dunia dia bisa nyari duit udah lepas nih materi. Tapi kalau wanita kita tanggung jawab kepada anak kita wanita setelah dia sudah menikah. Tapi kalau materi mah tetap aja kita bantuin. Kan kadang-kadang ada juga orang yang menikah muda. Karena apa pemirsa? Karena kita takut anak kita ini terjadi pergaulan-pergaulan yang bebas. Yaudah nikah muda aja deh gitu kan. Walaupun dia misalnya belum bekerja misalnya, ya kita yang bantuin. Jadi tanggung jawabnya gak cuma sekedar moral atau materi, tapi juga ilmu penting sekali pemirsa. Bu, Ibu, berasa gak Bu anak-anak zaman sekarang lebih pintar daripada kita? Karena kita gak mau belajar. Tapi kalau kita mau belajar, mama diomelin. Kalau kita mau belajar insya Allah kita sama. Kadang-kadang kita ketawain sama anak kita. Aneh kalau ngomong bahasa Inggris dikit nih diketawa, ngapain? Mama tuh salah tuh pengucapannya. Don't reach people difficult. Apa tuh, jangan kayak orang susah. Wah diketawa padahal bener. Tapi orang tua selalu benar. Gitu ya. Jadi tanggung jawab kita lihat kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Mentang-mentang namanya Nabi Ismail masih kecil, nggak langsung namanya langsung nurut ya enggak, tapi ditanya ya kan gimana komunikasi. Masih kecil aja kita ajak komunikasi bagaimana, dia udah gede. Kadang orang tua suka egois sih, nah udahlah nurut aja deh. Akhirnya dia udah gede, jadi cuma nurut doang. Tapi ditanya sama istrinya pas udah menikah, ayo papa mau yang mana? Terserah deh. Mau masak apa ini? Terserah deh. Kita pergi kemana? Terserah. Terserah mulu. Ngomong apa? Terserah aja masih salah. Soalnya dia gak pernah dikasih yang namanya mengemukakan pendapatnya gak Pak Ustadz? Ustadz gimana? Pernah gak digituin sama bininya? Ya tuh kan. Itu salah satu contohnya tuh ya. Terserah deh katanya udah tua kita soalnya. Iya. Dan memang kadang-kadang emang
sisi wanita dengan pria untuk ngurus anak beda. Abah sama Umi ya atau mama sama abah itu beda cara. Nah mungkin dari sisi laki-laki nih dari seorang ayah. Ini gimana sih kita memandang anak kita udah mulai dewasa. Terus kalau misalnya oh iya nih anak kita udah dewasa. Terus apa step-step yang harus kita lakukan gitu loh untuk bisa sharing sama anak-anak kita. Tadi sudah disampaikan oleh Umi Lulung bahwa kalau anak sudah mulai dewasa, Ibrahim nanya sama Ismail, jadi komunikasi. Surat As-Saffat ayat 102 itu. Ini arafil manami anni asbauka fanzur maza tara. Aku mendapat ilham lewat mimpi, aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Dan komunikasi luar biasa karena dibiasakan untuk mengemukakan pendapat. Maka ya batif'al, ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ayah apa yang diperintahkan Allah padamu, engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Jadi cakep. Satu, jadi ini pengen sih tarbiyah robani ada di rumah kita. Jadi tidak hanya melulu kita cerewetin anak, ceramain anak, tapi bagaimana dari sejak kecil kita bimbing ruhiyahnya, spiritualnya, hingga anak tuh nurut, dan nurutnya itu insya Allah lempeng. Tidak ngerasa dipaksa gitu, benar Umi ya? Iya benar. Ini saya mau nambahin sedikit cerita tentang kalau biasanya kita ngurusin anak sendiri susah, apalagi sudah mulai remaja, ini kisahnya anak angkatnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Namanya Robi'ah. Kalau Robi'ah di Indonesia namanya perempuan apa laki-laki itu kira-kira? Perempuan kan? Perempuan. Ini namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Laki. Usianya kira-kira 10 tahun dan nggak tahu berapa persisnya. Waktu Rasulullah SAW nginep di salah seorang istrinya dan ternyata itu adalah bibinya Robi'ah, minta waktu, boleh nggak saya nginep? Supaya saya bisa tahu ibadahnya Rasulullah. Kalau sholat fardu ketahuan di masjid, kalau sholat malamnya kan nggak ada yang tahu. Maka kemudian bangun malam-malam begitu Rasulullah SAW bangkit tuh, maka Robi'ah kecil ini langsung pergi ke kamar mandi. Dia pergi ke kamar mandi ngapain? Dia siapin semua keperluan Rasulullah termasuk air. Jadi habis Rasulullah buang air, kalau mau wudhu, Robi'ah sebentar Rasul, aku ngucurin kata Robi'ah. Dikucurin. Anak usia 10 tahun ngucurin itu, coba tarbiyah dari mana itu? Iya benar. Dan kemudian Rasul ngomong begini nih, lebih dahsyatnya lagi, salni ya Robi'ah. Minta sama ayah apa aja. Allahu Akbar. Lalu anak kecil di zamannya Rasul sama anak kecil zaman kita kan kalau sekarang mintanya apa kira-kira Bang Ali? Boleh jadi itu gadget, boleh jadi motor segala macam. Dia mengatakan as'aluka murafaqatuka fil jannah ya Rasul. Jadikan aku sebagai pendampingmu di surga. Allahu Akbar. Anak kecil 10 tahun. Masya Allah. Salni ghair razak. Jangan yang itu kata Rasul. Yang lain aja mintanya. Kata Rasulullah, karena kecil dia masih mungkin belajar di TPA. Benar. Masih doyan ke musola. Tapi ntar udah SMP, SMA, ntar ketemu pergaulan yang gak beres, gimana kalau dijamin surga sama Rasul? Maka itu malam di Hotel Iman, anak kecil ini mengatakan, huwadzaka ya Rasul. Itu yang saya minta, nggak mau yang lain. Oh malam-malam udah ada keseruan dialog, maka kata Rasulullah SAW begini kata Rasul, dengerin. Ini ala nafsika bikasratis sujud. Kalau engkau pengen menjadi pendampingku di surga nak, maka tolong diriku untuk nolong dirimu dengan cara perbanyak sujud. Jadi kalau pengen anak senantiasa lempeng, tarbiyahnya nggak ada lain tuh namanya spiritual. Tarbiyah ruhani, tarbiyah robbani. Masya Allah, aduh. Pengen buru-buru pulang ngajak ngobrol anak-anak saya ini. Nah itu dia. Ya baik ya, ini masih ada waktu sedikit lagi mungkin Umi ada yang ditambahkan. Dan kadang-kadang memang anak-anak sekarang ini bukan hal yang mudah untuk kita didik. Benar. Mohon maaf lahir batin, walaupun kita ustadz, walaupun kita guru, kadang-kadang lebih gampang ngajarin anak orang dibanding anak kita, benar nggak? Benar banget. Ini problemnya di mana sih? Nah ini, jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua ya suka merasa atau menuntut gini pemirsa, saya kan ustazah, anak harus jadi ustazah dong. Atau kadang-kadang kita tidak menuntut, tapi masyarakat yang menuntut. Kamu kan ustazah, masa anaknya kayak begitu? Padahal kita lihat bagaimana kisah seorang Nabi Nuh dan Nabi Lut. Beliau adalah seorang yang sangat besar, hebat itu para nabi. Tapi semua hidayah memang dari Allah. Tapi kita nggak bisa bilang gini juga, ya sih hidayah dari Allah. Jadi udah kamu cari sendiri, nggak bisa juga. Kita tetap bimbing. Karena hidayah itu emang yang namanya kita sama-sama berjuang. Jadi ke anak-anak jangan terlalu kencang, jangan terlalu lembek. Kalau terlalu kencang dia akan kabur.
Banyak banget nih maaf ya geng-geng yang ternyata di dalamnya udah nggak apa-apa nggak sholat yang penting baik. Nah ini, nauzubillah min zalik. Jadi ketika misalnya saya ini punya anak perempuan ya contohnya nih ya, dia udah mulai jatuh cinta nih dewasa. Kalau misalnya kita bilang jangan jatuh cinta, ntar deh bingung. Kenapa? Cinta kan fitrah dari Allah. Berarti kita yang harus ngaturnya. Jadi ketika dia misalnya maaf nih kedapetannya jalan sama laki-laki, kita gak usah panik. Bukan mahram, jangan begitu. Ajak ngomong baik-baik. Itu gimana? Itu kan bukan mahram. Kamu gimana dong? Gitu. Jadi jangan sampai yang namanya kebablasan. Karena kalau misalnya kita bilang bukan mahram, ntar dia jadi jatuh cintanya sama cewek. Ya Allah, Nauzubillah imin. Jadi kita apa namanya Bun? Kita arahin aja. Cinta boleh aja. Kita jatuh gawangin. cinta. Iya, karena rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Lagi. Seperti itu. Baik Ustadz Bobby, satu lagi. Ustadz mengalami juga nggak akhirnya kita ini menitipkan anak kita di pesantren? Karena kadang-kadang susah ya. Itu fitrah, Bang Ali. Jadi fitrahnya Rasulullah SAW kurang apa? Jadi beliau ini dari bangsa Quraisy, bangsa yang paling ternama, paling hebat di Mekah. Tapi kemana Rasulullah SAW dididik? Dari sejak bayi ke Bani Sa'ad, maka kita kenal Halimatus Sa'diyah. Jadi itu satu, tanyakan kepada semua para pemimpin-pemimpin hebat, seperti Muhammad Al-Fatih, kurang apa? Tapi tetap aja dia disekolahkan di tempat luar. Supaya apa? Karena boleh jadi anak akan mengerti hebatnya tarbiyah orang tuanya di rumah, tatkala dia dapati di dunia luar, oh rupanya bapak gue tuh lebih hebat daripada orang-orang luar. Gitu. Iya benar. Dan itu yang kebanyakan hatta anak-anak kiai sekalipun pesantren di tempat luar. Merantau, supaya apa? Supaya mereka mengerti bahwa meskipun bangsawan, apakah mereka keturunan ringrat, raja, maka kadang-kadang suruh tempat tinggal di rakyat yang paling miskin, biar mereka mengerti penderitaan rakyat. Gitulah kira-kira. Masya Allah, waduh ini banyak banget ilmu yang kita dapatkan ya. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan sedikit mungkin ya. Kita ajak komunikasi anak kita dari hati ke hati. Jangan pernah menganggap anak kita nggak paham nih anak kita nih. Justru harusnya kita memberikan pemahaman kepada dia. Sehingga akhirnya anak-anak kita menjadi paham. Begitu ya Ustadz ya mungkin ya. Masya Allah, jadi jangan masih bocah aja nih masih kecil. Enggak, justru mereka bisa diajak komunikasi ya. Dan komunikasi sangat penting dan fatal kalau misalnya kita nggak maintain pastinya. sangat penting sekali. Sangat penting. Bagaimana Nabi Yusuf dengan ayahnya? Ngomongin ngimpi aja pakai ngomong bapaknya. Masya Coba Allah. zaman sekarang mau cerita ngimpi, alah ngimpi aja loh. Jangan sampai. Nauzubillah min Ada lagi, zalik. udah masih bocah jangan mikir begitu. Ya Allah. Halu. Halu. Masya Allah ya. Dan baik Masya Allah nanti sesaat lagi, waduh ini seru banget ya. Pemirsa di rumah pastinya juga udah menantikan ya. Kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustadz Syam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.